Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khaira Ivana Darmawan dari kelas 91, nomor peserta 2129780020. Hari ini saya akan menceritakan teks fantasi tentang penyumpit dan putri malam. Dahulu, ada seorang pemuda sebatang kara bernama Penyumpit yang tinggal di sebuah rumah kecil peninggalan orang tuanya. Ketika masih hidup, ayah Penyumpit sering berutang kepada seorang kepala desa, Paraje. Paraje adalah orang yang kaya raya, namun jahat dan licik. Utang ayah Penyumpit tidak pernah lunas karena Paraje selalu melipat gandakannya. Walau kedua orang tua Penyumpit telah tiada, namun utang-utang ayahnya oleh Paraje tidak dianggap lunas. Penyumpit harus membayar utang ayahnya dengan menjaga sawah milik Paraje siang dan malam yang padinya sudah mulai menguning. Hai Penyumpit, hati-hati menjaga sawahku. Jika sampai sawahku rusak, aku akan mendendamu. Kamu harus membayar semua kerusakan itu. Demikian pesan Paraje sebelum Penyumpit berangkat ke sawah. Padahal Paraje tahu kemungkinan besar sawahnya bisa dirusak karena dimasuki babi-babi hutan. Jika satu tugas selesai, Paraje akan memberi tugas yang baru. Sekarang tugas Penyumpit cukup berat. Jika siang ia harus menuai padi yang siap panen, jika malam ia harus menjaga sawah agar tidak dirusak oleh babi hutan. 7 hari sudah Penyumpit melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada hari ke-8, ketika sedang asyik duduk di dangau, mengawasi sawah Paraje, tampak sesosok babi hutan memasuki wilayah persawahan Paraje. Dengan cekatan, Penyumpit melemparkan tombak yang ia bawa ke arah babi hutan. Dari kejauhan terdengar pekik kesakitan babi hutan. Ternyata mata tombak tersebut mengenai kaki babi hutan. Penyumpit cepat berlari ke arah babi hutan yang terluka. Namun, babi tersebut sudah lenyap. Hanya ada tetesan darah dari tubuh babi laut hutan itu yang berceceran di sepanjang jalan. Penyumpit mengikuti jejak tetesan darah itu hingga ke dalam hutan. Ia ingin mengetahui letak persembunyian para babi hutan. Makin lama semakin dalam ia masuk ke hutan, hingga suatu ketika Penyumpit dikagetkan oleh berubahnya babi yang ia lukai menjadi seorang putri yang cantik. Ia pun terdiam beberapa saat seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Wahai putri yang cantik, kaukah babi yang terluka tadi?" tanya Penyumpit. "Benar, akulah yang tadi menjelma menjadi seekor babi. Namaku Putri Malam," rintik gadis itu kesakitan. "Maafkan aku karena telah melukaimu, Putri. Mari aku membantu mengobati luka di kakimu," ucap Penyumpit menawarkan diri. Secara hati-hati dan perlahan, Penyumpit membersihkan luka dan menghentikan darah yang mengalir di kaki Putri Malam. Ia menggunakan tumbuhan sekitar yang berkhasiat untuk menyembuhkan luka-luka sang putri. Keesokan harinya, Putri Malam sudah bisa berjalan kembali. Sebagai tanda terima kasih, ia memberikan beberapa bingkisan yang berisi kunyit, buah nyato, daun simpur, dan buah jering kepada Penyumpit. "Ingat ya, kamu baru boleh membuka bungkusan ini saat tiba di rumah," pesan sang putri. Penyumpit akhirnya kembali ke rumah dan mematuhi pesan Putri Malam. Setibanya di rumah, ia segera membuka bungkusan tadi. Betapa terkejutnya ia, ternyata bungkusan tersebut telah berubah menjadi emas, permata, berlian, dan intan. Si Penyumpit kini menjadi orang yang kaya raya. Kemudian ia pergi ke rumah Paraje untuk membayar semua utang-utang almarhum ayahnya. Selain itu, ia juga terbebas dari tindakan sewenang-wenang Paraje yang memperkerjakannya siang dan malam. Paraje tak habis pikir melihat Penyumpit dapat melunasi utang-utang almarhum ayahnya yang banyak. "Dari mana kamu mendapatkan semua uang yang sebanyak ini? Jangan-jangan kamu mencuri ya?" "Aku tidak mau menerima harta haram," ucap Paraje. "Maaf Tuan, saya tidak pernah mencuri dari siapapun. Ada seorang putri cantik yang baik hati memberikan ini semua kepada saya." Penyumpit menjelaskannya. "Putri, siapa?" tanya Paraje penasaran.
Penyumpit menjelaskan peristiwa malam itu. Ia mengatakan semuanya kepada Pak Raje sampai dia mendapatkan bungkusan dari Putri Malam yang isinya berubah menjadi emas dan lain-lain. Rupanya Pak Raje tertarik untuk mendapatkan harta dengan cara yang mudah. Diam-diam Pak Raje ingin meniru apa yang pernah dilakukan penyumpit. Ia akan menjaga sawahnya dan kemudian menombak babi hutan yang masuk ke sawahnya. Pak Raje akan mengikuti babi hutan yang terluka dan masuk ke dalam hutan lalu mengobati babi hutan yang terluka tersebut. Sesudah itu, ia akan mendapat harta berlimpah. Malam itu, Pak Raje menjaga sawahnya. Tapi karena tidak terbiasa berjaga malam, ia pun mengantuk dan tertidur pulas. Pada saat ia tertidur, puluhan babi hutan bertubuh besar menyerangnya bertubi-tubi dengan menyerudung dan menginjak-injak tubuhnya. Pak Raje mati mengenaskan dengan tubuh sobek-sobek. Esok harinya, berita kematian Pak Raje tersebar ke seluruh kampung. Putri tertua Pak Raje menyampaikan kejadian itu pada penyumpit. Penyumpit terkejut mendengar Pak Raje mati karena mengikuti jejaknya menombak babi hutan. Penyumpit pun datang ke rumah Pak Raje dan melihat tubuh Pak Raje yang sudah tidak utuh lagi. Meskipun Pak Raje selalu berbuat jahat pada penyumpit tak pernah dendam. Dengan niat baik, penyumpit berusaha menolong Pak Raje dengan mengucapkan doa khusus untuk memohon kehidupan kembali Pak Raje kepada para dewa. Ajaib, doa penyumpit akhirnya dikabulkan. Tubuh Pak Raje menyatu dengan sendirinya. Luka-lukanya pun sembuh, dan ia hidup kembali. Pak Raje merasa malu kepada penyumpit karena ia selalu berbuat jahat. Hai penyumpit yang baik budi, maafkan atas segala kesalahanku. Aku telah berbuat salah kepadamu dan keluargamu. Sebagai rasa terima kasihku, kamu kunikahkan dengan putriku. Ucapan Pak Raje kepada penyumpit. Beberapa hari kemudian, penyumpit menikahi anak perempuan Pak Raje, menjadi orang yang kaya raya dan hidup bahagia dengan istrinya. Pak Raje pun menjadi orang yang baik hati dan tidak sombong. Ketika usianya semakin berlanjut, Pak Raje meminta si penyumpit menjabat sebagai kepala desa menggantikan kedudukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.